Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah. Saya ditanya tentang sebuah klip video yang beredar yang di mana di situ dibicarakan tentang makna hadis wa ghulliqat abwabun nar dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan dijelaskan bahwasanya ditutup pintu neraka maksudnya adalah dihapuskan nama ya dari api neraka. Dihapuskan nama dari api neraka. Kemudian juga pemahaman hadis tentang doa yang diucapkan oleh para imam, Allahumma atik riqabana minan nar. Maksudnya ya Allah hapuslah nama kami ya dari api neraka. Kemudian dalam klip tersebut disebutkan sebagai berikut. Sungguhnya di bulan Ramadan Allah menghapus nama-nama hambanya dari api neraka. Kemudian dikatakan kata ulama hadis, kalau orang meminta Allah ma'ati riqabana minan nar, yaitu ya Allah hapuslah nama kami dari api neraka, Allah akan hapus dan Allah akan berikan taufiknya setelah itu sehingga dia tidak akan pernah berbuat perbuatannya ahli neraka, semuanya tinggal perbuatan ahli surga ya, dan tidak pernah terbuka lagi baginya pintu-pintu dosa. Apakah benar pernyataan ini? Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu merupakan akidah yang mendasar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang saya rasa semua orang yang baru ngaji pun sudah dijelaskan akal ini oleh para ustadz, bahwasanya seseorang sudah ditentukan tempatnya di neraka atau di surga, namanya sudah dicatat ya di neraka atau di surga. Tidak ada seorang dicatat di surga dan neraka ya, bagaimana penghujungnya dicatat di surga atau di neraka ya. Sehingga waktu Nabi menyatakan demikian, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa fimal amal? Kalau gitu buat apa beramal kalau sudah dicatat di surga atau di neraka? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramalah kalian, setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang tercatat baginya, yaitu menuju surga atau menuju nerakanya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguhnya salah seorang dari kalian mengerjakan amalan-amalan yang saleh ya, amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, namun sudah kedahuluan catatan di Lauhil Mahfuz bahwa dia termasuk penghuni neraka. Fayamalu bi amali ahli an-nar, maka di penghujung hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahanam. Fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk neraka. Hadis-hadis seperti ini banyak, bahwasanya seorang sudah ditakdirkan masuk neraka atau masuk surga. Tidak ada bahwasanya seorang dicatat namanya di surga dan dicatat namanya di neraka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan makna wa ghulliqat abwabun nar, telah ditutup pintu neraka. Tidak seorang pun ulama yang saya dapati dalam penjelasan mereka memaknakan hadis ini dengan apa yang disampaikan dalam klip video tersebut. Ya, ghulliqat abwabun nar, bahwasanya ditutup pintu-pintu neraka, maksudnya dihapuskan nama-nama orang dari neraka jahanam. Enggak ada. Ya, semua kita buka para pernyataan para ulama baik dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, kemudian mazhab Hanafiyah, ya, mazhab Hanabilah. Semuanya mereka mengatakan ya bahwasanya maksudnya ada dua, cuma dibawakan dua makna. Yang pertama, makna zahir, yaitu benar-benar pintu neraka ditutup yang menunjukkan keberkahan ya, sebagai pertanda bahwasanya ini bulan berkah. Atau maksudnya maknanya adalah majazi, yaitu seorang dipersulit untuk melakukan maksiat karena dia dibuat semangat untuk beramal saleh dan dia dipersulit untuk melaksanakan amalan maksiat, oleh karenanya setan juga dibelenggu ya, itu maksudnya bukan kemudian dihapus ya nama-nama dari api neraka. Oleh karenanya kalau ada yang mengartikan bahwasanya ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, maksudnya dihapus nama-nama dari neraka, tentunya ini adalah tafsiran yang keliru, yang tidak benar, yang hanya karangan sendiri dan bukan pernyataan para ulama. Maka tidak boleh kita menisbahkan ini adalah penjelasan para ulama. Ya, kalau ternyata seorang ulama pun tidak ada yang pernah menjelaskan demikian. Seorang harus amanah dalam menukil ya dari para ulama ya. Yang berikutnya memang benar dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah ya. Bahwasanya di setiap malam bulan Ramadan Allah memiliki utaqa, yaitu orang-orang dibebaskan
dari neraka jahanam, dan ini berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Namun maksud dari utaqa'u lillah, orang-orang yang dibebaskan dari neraka jahanam, itu maksudnya adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan masuk surga, ya. Bukan maksudnya nama-nama dihapus, ya. Makanya tidak seorang pun dari ulama yang menafsirkan hadis ini dengan mengatakan utaqa'u lillah, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yaitu namanya di neraka dihapus karena namanya dua, satu nama di surga, satu nama di neraka. Nama di neraka dihapus, tinggal nama di surga. Saya tidak tahu seorang pun ulama menafsirkan demikian. Maka tidak boleh kita mengatakan para ulama mengatakan, ulama hadis mengatakan, tidak boleh kita mengatakan demikian karena kita akan berdosa atas nama para ulama. Maka seorang harus amanah dalam menyampaikan pernyataan para ulama. Jangan sampai dia hanya ngomong dari pemikiran dia sendiri, kemudian dia menyandarkannya kepada para ulama. Dan makna dibebaskan dari neraka jahanam ya seperti hadis-hadis yang lain, ya. Seperti seorang berlindung, ya Allah, Allahumma inna a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Maksudnya agar dibebaskan dari neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Maksudnya agar dibebaskan dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa diselamatkan dari neraka jahanam, ya, kemudian dimasukkan surga, maka dia telah beruntung. Ya, maka seorang berusaha berdoa di bulan Ramadan agar dibebaskan dari neraka jahanam, artinya dia tidak masuk neraka, ya. Karena kita tidak tahu takdir kita apa. Kita hanya bisa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya ya Allah hapuskanlah namaku di neraka, ya, dan tetapkanlah namaku di surga. Kemudian kesalahan berikutnya yaitu pernyataan dalam klip tersebut bahwasanya jika seorang sudah namanya dihapus dari neraka, maka orang tersebut tidak akan pernah berbuat perbuatan ahli neraka, semuanya tinggal perbuatan ahli surga. Apalagi menyatakan bahwasanya tidak pernah lagi terbuka pintu-pintu dosa. Saya rasa tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Seorang kalau dicatat oleh Allah, ya, sebagai penghuni surga, bukan berarti dia tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Bukan berarti tidak pernah pintu surga terbuka sama sekali baginya, ya. Ya, karena orang mungkin melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah. Orang mungkin melakukan dosa, tapi kebaikannya lebih berat daripada dosanya, maka dia masuk surga. Maka tidak benar bahwasanya kalau seorang sudah dibebaskan dari neraka, berarti tidak pernah lagi terbuka pintu-pintu dosa baginya. Saya rasa tidak seorang pun ulama mengatakan demikian. Maka jangan sampai kita mengatakan ini pernyataan ulama hadis, ini pernyataan ulama. Maka hati-hati dalam menyandarkan suatu pendapat kepada para ulama. Jangan sampai kita berusaha atas nama mereka. Yang terakhir saya ingin menyampaikan suatu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di mana dari Abu Hurairah Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'adahu minan nar. Tidaklah seorang masuk surga kecuali dinampakkan kaplingnya atau lokasinya di tempatnya di neraka. Lau asa seandainya kalau dia di dunia dia berbuat kemaksiatan atau berbuat buruk, tentu dia akan dimasukkan ke kaplingnya di neraka tersebut. Liyazdada syukran, agar dia semakin bersyukur. Artinya Allah tampakkan dia, itu tempatmu di neraka, ya. Seandainya dulu kau bermaksiat, kau akan dapat masuk di neraka. Akhirnya dia tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wala yadkhulun nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsan. Dan tidaklah seorang masuk neraka kecuali diperlihatkan tempatnya di surga. Seandainya dia di dunia berbuat kebaikan, dia akan masuk surga. Liyakuna alaihi hasrah, sehingga dia semakin sedih, semakin menyesal karena telah luput kebaikan darinya. Para ulama menjelaskan bahwasanya diperlihatkan ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tatkala dia di alam barzakh diperlihatkan hal tersebut, atau tatkala dia di surga atau di neraka diperlihatkan hal tersebut. Namun ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah telah menulis namanya di neraka dan di surga sekaligus, tidak. Tapi Allah hanya menyebutkan tempatnya di surga atau di neraka dan tidak dihapus agar dia lihat. Sebagai hikmahnya agar dia kalau masuk surga dilihatkan, seandainya kau dulu berbuat maksiat, kau akan masuk neraka, tempatnya di situ. Dan dia masih lihat tempatnya tersebut, ya, bukan dihapus, ya. Jangan sampai kita salah paham bahwasanya nama kita ada di surga, ada di neraka. Kalau kita berbuat baik maka nama di neraka dihapus. Ini tidak demikian pemahaman hadis ini. Tapi maksudnya kalau kita masuk surga maka kita akan diperlihatkan, seandainya dulu kau bermaksiat, kau akan masukkan di tempat ini, tempatmu loh, ini adalah tempatmu. Sehingga seorang tatkala masuk surga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita tahu bahwasanya
orang tatkala di dunia ini Allah sudah telah mencatat namanya di neraka atau di surga. Demikian sekedar peringatan ya kepada ikhwan dan akhwat yang mungkin mendapat klip tersebut agar tetap berusaha memahami dengan baik ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar. Wallahu ta'ala alam bissawab.